Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa yakum ulumah wa nasallahu barakati ulumihi. Al-majlisul awal, majlis pertama fi fadilati syahr Ramadan. Mengkaji tentang fadilah keutamaan bulan Ramadan. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Rujukan tentang kajian fadilah bulan Ramadan yang pertama adalah tentang firman Allah dalam surah Al-Baqarah, ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di mana bulan Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Jadi ada sebuah, kalau kita ambil sebuah kesimpulan, kenapa Ramadan itu menjadi bulan mulia? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Semua yang dekat dengan Al-Quran itu akan dapat keistimewaan. Nah, kira-kira kesimpulannya itu nanti begitu. Ramadan dapat kemuliaan karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kota tempat turunnya Al-Quran, Makkah dan Madinah, lalu dikenal sebagai tanah suci atau tanah haram, tanah yang mulia. Di tempat diturunkannya Al-Quran dapat kemuliaan, statusnya menjadi tanah haram atau tanah suci. Nah, tempat saja dapat status kesucian, bulan dapat status kemuliaan, apalagi manusia yang selalu berpegang pada Al-Quran. Rumah yang tidak pernah dibacakan di dalamnya Al-Quran, maka rumahnya seperti kuburan. Karena ada hadisnya begitu. Rumah yang di dalamnya tidak pernah dibacakan Al-Quran, maka rumah itu seperti kuburan. Kita bisa bayangkan kuburan itu seperti apa. Rumah tanpa jendela, tanpa aliran listrik, gelap gulita. Dalam pandangan langit, kan kira gitu ya. Dalam pandangan langit, kalau pandangan kita ya wong listriknya gemebiar ya terang benderang. Nah, jadi semua yang bersentuhan dengan Al-Quran akan mendapat kemuliaan. Orang yang sering ngaji atau bahkan sampai menghafal Al-Quran lalu bisa mengamalkan dalam sebuah cerita hikmah, jasadnya tidak akan didekati oleh makhluk-makhluk yang dianggap hina. Cacing nggak pernah makan, apalagi rayap atau apa itu apa namanya yang pemakan barang busuk itu nggak akan pernah mendekat. Itu cerita, bukan dalam hadis ya, cerita. Maka banyak kalau ada ulama atau orang soleh meninggal di hafal Quran, biasanya jasadnya utuh. Ini beda dengan Fir'aun ya. Kalau Fir'aun utuh itu bukan karena hafal Al-Quran, bukan, tapi karena dia meminum air garam. Itu yang kemudian menginspirasi garam itu bisa sebagai pengganti formalin. Formalin generasi awal itu garam. Makanya kalau ikan asin banget bertahun-tahun gak akan busuk kan. Jadi karena dekat dengan Al-Quran. Orang yang rajin membaca Al-Quran, pahalanya berlimpah kan gitu ya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wa likulli hasanatin asratu amsalihha. Dalam kondisi biasa orang yang baca Al-Quran, maka baginya diberikan kebaikan. Dan disebut hasanah, satu kebaikan itu adalah 10 kali lipat dalam kondisi biasa. Dalam kondisi biasa, kalau ketemu di bulan Ramadan, ya berlipat-lipat, 10 sampai 700 kali lipat kondisi biasa. Di kondisi bulan Ramadan itu selain Lailatul Qadar itu 7 sampai 700 kali lipat pahalanya. Kalau di bulan biasa 10 kali lipat. Kalau ketemu Lailatul Qadar 1000 kali lipat kan gitu. Ya, jadi itu salah satunya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an
hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi siapapun, apapun yang dekat dengan Al-Qur'an akan mendapatkan imbasnya. Kan itu, akan mendapatkan kemuliaannya. Lalu hadis ayat yang kedua masih dalam surah Al-Baqarah, la kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di bulan Ramadan di mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an dan juga di dalamnya diwajibkan berpuasa. Jadi kenapa berpuasa? Ini juga bagian dari memuliakan Ramadannya. Rupanya di dalam di dalam bulan Ramadan itu banyak peristiwa-peristiwa besar. Wa anan Nabi sallallahu alaihi wasallam nazalat suhuf Ibrahim alaihi salatu wasalam awwala lailatin min Ramadan. Jadi suhuf Ibrahim itu turun di bulan Ramadan, di awal Ramadan. Jadi di bulan Ramadan juga diturunkan suhuf Ibrahim. Apa itu suhuf? Nah, kalau umat Islam kitab sucinya Al-Qur'an. Kalau umat sebelumnya, terutama umatnya Nabi Ibrahim, firman-firman Allah itu disebut dengan suhuf. Yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim itu disebut dengan suhuf. Ya, jadi itu suhuf Ibrahim. Lalu kemudian wa anzala Taurat li sitti min Ramadan. Turunnya Taurat, berarti kitabnya siapa Taurat? Nabi Musa. Dan umatnya, yang dipakai umatnya, umat Nabi Musa itu diturunkan di hari ke-6 bulan Ramadan. Wal Injil li thalathi asyra. Injil Nabi Isa itu di tanggal 13. Waz-Zabur li thamani asyrata min Ramadan. Kitab Zabur itu Nabi Daud itu pada tanggal 18 Ramadan. Wal Qur'an li arba'a wa asyrin, dan Quran pada hari ke-24. Wa fi riwayat ada yang 17, ada yang 24. Pokoknya itu banyak perdebatannya. Tapi yang sering kita dengar adalah tanggal 17. Nah, jadi itu kemuliaan Ramadan. Kitab suci umat sebelum Rasulullah, ya, sebelum umat Islam itu semua diturunkan di dalam bulan Ramadan. Lalu kemudian hikmah yang lain. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala alaihi salatu wassalam rahma anfi rajulin. Jadi Kanjeng Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahma anfi rajulin. Itu artinya rugi loh. Rugi dan sangat rugi. Aili haqqihi dhullun wa haqaratun. Artinya ketika Rasul mengatakan rahma anfi rajulin, itu adalah rugi banget. Bahkan dia karena saking ruginya, posisinya itu berada dalam kerendahan dan kehinaan. Wa dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Jadi dan disebutkan di sisinya karena dia tidak berselawat kepadaku. Wa rahma an rajulin indahu abawahu au ahaduhuma falam ya'mal fi haqqihima amalan yadkhulu bisabil jannah. Sangat rugi jika seseorang itu dia tidak beramal, tidak melakukan perbuatan yang merupakan haknya. Hak rohma amfirojul indahu abawahu, dia akan rugi jika dia masih memiliki kedua orang tua, au ahaduhuma, atau salah satu dari keduanya, falam ya'mal fi haqqihima,
tapi dia tidak memenuhi haknya atau tidak melakukan kewajibannya, amalan yadkhulu bisabil jannah, sebuah amal yang bisa menyebabkan masuk surga. Ini diinformasikan. Jadi ada kerugian yang amat besar seseorang masih punya orang tua atau salah satu darinya, tapi dia tidak memenuhi haknya atau tidak melakukan kewajibannya. Kenapa? Karena amalan yadkhulu bisabihil jannah. Karena amal memenuhi haknya itu bisa menjadi sebab masuknya surga. Kalau dalam hadis yang lain itu rohma anfu rajulin wa huwa ma'a walidayhi walam yadkhul jannah. Sangat rugi seorang laki-laki ketika dia masih bersama orang tuanya keduanya, tapi dia tidak dapat masuk surga. Kenapa? Karena dia tidak mengamalkan, tidak memenuhi haknya. Nah, ini kalau dalam hadis dalam redaksi ini adalah rohma ang fi rajulin indahu abawahu au ahaduhuma falam ya'mal fi haqqihima amalan yadkhulu bisabil jannah. Rugi masih punya orang tua. Rugi masih punya orang tua, tapi dia tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena ngerjain orang tua. Kan sering kan begitu, masih punya orang tua malah suruh ngomong cucunya, harusnya dia menjadi ratu di rumah itu, dia malah jadi babunya, kan gitu. Nah, yang Ramadan, wa rahma an furajulin dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadan qabla ayyaghfira lahu. Sangat rugi orang mendapati bulan Ramadan bahkan sampai selesai Ramadan itu, tapi dia tidak diampuni dosanya atau dia tidak pernah meminta ampun kepada Allah. Kita sejak jauh-jauh hari kan bulan Sya'ban selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Giliran sampai bulan Ramadan, bahkan selesai bulan Ramadan, dia tidak diampuni dosanya. Kenapa? Awang Ramadan mungkin puasa aja enggak, atau barangkali puasanya puasa tapi sholat enggak, atau juga puasa atau sholat tapi juga jarang beristighfar atau minta ampun pada Allah, kan begitu. Maka rugi seseorang mendapati bulan Ramadan sampai selesai bulan Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Rugi. Bulan Ramadan itu bulan maghfirah, bulan ampunan, bulan pertaubatan, bulan pembakaran dosa. Kok dosa kita nggak kebakar? Kan begitu, rugi. Lianna Ramadan syahrul rahmah wa maghfirah. Karena bulan Ramadan itu bulan rahmat dan maghfirah. Apa artinya bulan rahmat? Ini yang juga penting diketahui. Di bulan-bulan Ramadan itu rahmat Allah banyak turun. Kalau ini dikaitkan dengan masuk surga, ini sering saya sampaikan di beberapa majelis. La yadkhulunal jannah bi'amalihi wala anna illa birahmatillah. Orang itu tidak akan bisa masuk surga jika hanya mengandalkan amal perbuatannya. Termasuk saya, kata Rasul. Rasul sendiri nggak pede untuk masuk surga. Tapi karena beliau masuk surga, atau ada orang umat Rasulullah masuk surga, karena apa? Illa birahmatillah, karena rahmat Allah. Rahmat Allah yang turun. Nah, bulan Ramadan bulan turunnya rahmat. Siapa tahu kita yang sering selain sholat 5 waktu ya, sering ikut raweh, sering bertadarus, sering bersedekah, sering takjil, kan siapa tahu rahmat Allah turun kepada kita. Maka bulan Ramadan disebut syahrul rahmah. Karena kalau kita hanya mengandalkan amal kebaikan kita tidak
Mungkin. Maka kita mengharapkan rahmat. Rahmat itu akan turun banyak di bulan Ramadan. Syahrul rahmah wa syahrul maghfirah. Bulan rahmat dan bulan maghfirah. Fa illam yaghfir lahu fahuwa maghbunun. Jika kemudian seseorang tidak mendapatkan ampunan Allah, fahuwa maghbun, maka dia termasuk orang yang rugi. Kan gitu. Ya, tentunya kita sebagai umat yang baik selalu berharap harus selalu tafaul, optimis terhadap rahmat Allah dan terhadap ampunan Allah. Asal kita minta. Kalau surah Al-Baqarah kan menyebutkan begitu. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi di surat Al-Baqarah 183 sampai 200 sekian 189 kalau nggak salah, ada satu ayat yang tidak ada kaitannya dengan Ramadan, yaitu wa idza sa'alaka ibadi fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bil allahum yarshudun. Para mufassir menjelaskan keberadaan ayat ini menunjukkan bahwasanya pada bulan Ramadan Allah begitu dekat kepada hamba-hambanya. Maka saat itu ketika dia hamba meminta kepada Allah saking dekatnya, fa inni qaribun ujibu da'watad, maka aku akan kabulkan, aku akan ijabahi seluruh doa yang hambaku minta, karena lagi saking dekatnya. Jadi itu satu ayat yang nyempil tapi tidak nyinggung tentang Ramadan. Dia hanya menyinggung, ayat itu hanya menyinggung tentang kedekatan Tuhan Allah kepada hamba-hambanya. Maka saat itulah kesempatan bagi kita semua untuk meminta apapun itu, termasuk meminta ampun. Maka rugi kalau kita di bulan Ramadan juga tidak pernah memanfaatkan meminta ampun. Oh, lagi dekat-dekatnya kok. Lagi dekat-dekatnya. Nah, jadi maka disebut bulan Ramadan juga disebut syahrud du'a, syahrul rahmah, bulan turunnya rahmat, syahrul maghfirah, bulan turunnya ampunan, syahrud du'a, bulan banyak-banyak berdoa dan itu akan diijabahi. Itulah cerita dalam kitab Zabdatul Wa'idin. Wa ruya anhu alaihi salatu wassalam man shalla alayya yaumal jum'ati mi'ata marrah jaa yaumal qiyamah wa ma'ahu nurun law qusima dzalika nur bainal khalaiq kulluhum liwusihim. Jadi barang siapa yang bersolawat kepadaku hari Jumat 100 kali, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam wujud nur cahaya, lau kusima dzalika nur, jika kemudian nur itu dibagi bainal khalaiq, seluruh makhluknya, kulluhum, itu akan dapat semua, li wusihim, karena saking besarnya besarnya pahalanya. Jadi sholawat saja dianjurkan di hari Jumat, baca sholawat kepada Kanjeng Nabi 100 kali, maka sholawat itu akan berwujud di hari kiamat dalam bentuk nur, saking banyaknya, saking besarnya, dan itu nanti akan mengawal kita sebagai pembacanya. Jadi seandainya saking besarnya itu mau dibagikan ke seluruh makhluk, itu akan kebagian, jadi begitu, saking besar. Wa anan nabi alaihi salatu wassalam anhu qala man fariha bi dukhuli ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Dalam penjelasan yang lain, barang siapa yang bahagia dengan kehadiran bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Nah, dalam bentuk seperti apa kebahagiaan itu diekspresikan?
Wa qala ahlu salam dalam penjelasan yang lain, idza kana awwalu lailatin min Ramadan yaqulu Allah taala man dzalladzi yuhibbuna fa nuhibbuhu. Di awal-awal hari pertama bulan Ramadan Allah berfirman, barang siapa yang mencintai aku maka aku akan mencintainya. Jadi di awal Ramadan Allah sudah berfirman, hai hamba-hambaku, siapapun yang mencintai aku maka aku akan mencintainya. Nah, bentuk mencintai Allah itu seperti apa? Bukan dengan ya Allah I love you, ya Allah I love you full, bukan begitu. Kalau merujuk pada firman Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha wa rasul, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mendeklar cinta kepada Allah, fattabi'uni, kata Rasul, ikutlah aku. Karena ikut aku yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosamu. Jadi wujud cinta, kita bilang aku cinta Allah, itu bukan dengan teriak-teriak ya Allah I love you, enggak, bukan begitu, tapi dengan mengikuti Rasulullah. Maka pada bulan Ramadan mulai puasa itu sama dengan kita mengikuti ajaran Rasulullah. Sholat jelas, kemudian tarawih, karena itu juga mengikuti Rasulullah. Itu ekspresi bukti kita cinta kepada Allah. Wa man dzalladzi yatlubuna fanatlubuhu, dan siapapun yang mencari kami maka kami akan mencari. Ya, Allah itu akan bertindak sesuai dengan keadaan kita. Kita mencari, kita mendekat, Allah mendekat. Kan itu. Kita minta ampun, Allah akan mengampuni. Itu qaulnya. Wa man dzalladzi yastaghfiruna fanaghfir lahu bi hurmati Ramadan, dan barang siapapun yang meminta ampun kepada aku, pada kami, fanaghfir lahu, maka kami akan mengampuninya bi hurmati Ramadan, karena menghormati bulan Ramadan. Fa ya'murullah ta'ala al-kiramal katibin fi syahr Ramadan. Allah kemudian memerintahkan kiramal katibin, para malaikat pencatat amal kebaikan, fi syahr Ramadan bi ayyaktubu lahumul hasanat, memerintahkan para malaikat untuk mencatatkan seluruh kebaikan yang dilakukan makhluk, wala yaktubu alaihimus sayiat, dan tidak menuliskan kejelekan-kejelekannya, wa yamhullahu ta'ala anhum dzunubahum al-madiyah, dan Allah menghapuskan dosa-dosanya yang telah lewat. Nah, ini hadis ini membahagiakan kita, menginformasikan kita. Kenapa? Karena Allah memerintahkan malaikat untuk menulis seluruh kebaikan, tapi tidak menulis perbuatan dosanya. Karena di riwayat lain, ya, di riwayat lain itu dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya di bulan Ramadan yudha'aful hasanat, dilipat gandakan kebaikan, tapi juga wa yudha'afus sayyi'at, dilipat gandakan perbuatan dosa. Ini kan ada sesuatu yang berbeda. Jadi barangkali cara menjelaskannya adalah agar hadis yang satunya ini mendorong kita untuk meminimalisir perbuatan jelek. Jadi kalau kita melakukan perbuatan maksiat di bulan Ramadan, dilipat gandakan juga. Ini biar kita hati-hati. Apa perbuatan? Misalkan kita ngomongin orang kan tahu dosa ya, dosa. Karena itu dilakukan di bulan Ramadan, ya dilipat gandakan. Di pahala dilipat gandakan, kebaikan dilipat gandakan, dosa juga dilipat gandakan. Orang berzina misalkan di bulan Ramadan,
Misalkan begitu ya dilipat gandakan. Kalau kebaikan 10 kali atau 700 kali, kalau dosa juga itu 700, dosanya sama dengan berzina 700 kali. Kan begitu. Itu di hadis, tapi ini hadis yang membahagiakan. Ternyata ada yang menyebutkan Allah memerintahkan malaikat pencatat pencatat amal untuk layak tubuh alaihimus sayyi'at. Ini bisa dipahami barangkali yang tidak dituliskan adalah sayyi'at, yang di situ adalah dosa-dosa kecil. Karena kalau dosa-dosa kecil barangkali itu dilakukan karena ketidaksengajaan. Kan gitu ya. Kalau dosa-dosa kecil barangkali itu dilakukan karena ketidaksengajaan. Tapi kalau dosa besar pasti itu disengaja. Pasti orang minum minuman keras, ngepil, masa nggak sengaja? Oh lupa saya ngepil, masa begitu kan? Nggak mungkin kan? Mesti sengaja. Orang zina, masa nggak sengaja? Mesti sengaja. Maka bisa jadi maksud di sini hadis ini tidak dituliskan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kamu adalah yang dosa-dosa kecil. Misalkan dosa kecil itu misalnya begini, sengaja gelendeng. Gelendeng kan dosa kan, gelendeng, tahu gelendeng? Ngerutu, mencaci maki tapi dibatin kan dosa itu. Nah, itu mungkin dosa-dosa kecil. Sengaja berbuat, misalkan ketemu orang neplok kan sakit kan? Sakit gak? Tapi karena guyonan atau apa itu kan bisa jadi itu yang dihapuskan, yang tidak ditulis. Kadang mungkin bully. Tapi karena sama teman guyon itu kan dosa, bully kan dosa. Ya kan? Bully itu dosa. Sering kita kalau ketemu bareng kawan-kawan kan bully. Nah itu kan, tapi kan dosa, anggap dosa kecil. Barangkali itu yang dimaksud di sini adalah agar tidak dicatatkan sebagai perbuatan dosa. Tambah lagi, wa yamhullahu ta'ala an dzunubahum al-madiyah. Dosa-dosa yang sebelumnya dihapuskan oleh Allah. Jadi ini adalah sebuah keistimewaan bulan Ramadan. Yang lainnya, ini kan banyak kumpulan-kumpulan hadis yang kitab ini sebenarnya dikritik banyak ulama dan pakar hadis karena fadhail amal terlalu banyak, sehingga kemudian hadisnya diragukan kesahihannya. Tapi bagi ulama yang lain yang mengakui karena ini hadis fadhail amal bisa diamalkan dan meskipun juga tidak 100% benar, tapi banyak mengandung kebenaran. Karena saking jelinya para ulama hadis dalam mengumpulkan hadis tersebut, sehingga ketika hadis yang ditulis di kitab ini banyak dikritik di situ. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannu an takuna sanah kullaha Ramadan." Nah, dari kemudian kita mengetahui, memahami hikmah Ramadan, maka kita akan berharap seluruh tahun itu adalah Ramadan. Kenapa? Lagi-lagi ditegaskan, li'annal hasanata fihi mujtama'atun, seluruh kebaikan itu dikumpulkan, wa ta'atu maqbulatun, ketaatan diterima, wa da'watu mustajabatun, seluruh doa diijabai, wa dzunubu maghfuratun, dan dosa-dosa diampuni, wal jannatu mustahaqatun lahum, dan surga merindukannya. Subhanallah. Ini kemuliaan bulan Ramadan, sampai surga merindukannya. Siapa itu? Nah, dalam riwayat Imam Hafiz Al-Kabir anhu qala, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin.
Surga itu merindu kepada 4 orang. Talil Quran, pembaca Quran. Orang yang sering tadarus meskipun di luar bulan Ramadan, termasuk yang dirindu Al-Quran. Kalau orang bertadarus di bulan Al-Quran, di bulan Ramadan, itu biasa, sebenarnya biasa. Yang luar biasa itu sampai di luar Ramadan tetap tadarus. Kan kita biasa ngebut ngejar khatam Quran di bulan Ramadan, biasa itu. Tapi kalau sampai istiqomah di luar Ramadan bertadarus itu luar biasa. Wa hafizul lisan, penjaga lisan. Menjaga lisan maksudnya meminimalisir, mengurangi kata-kata buruk keluar dari mulut, kira gitu ya. Menahan, karena itu berat. Wa mut'amil ji'an, dan juga orang yang suka memberikan makan orang yang lapar. Dan yang terakhir, was-shaimina fi syahr Ramadan, dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Insyaallah kita menunaikan puasa selama bulan Ramadan termasuk orang yang dirindukan surga. Jadi puasa saja di bulan Ramadan termasuk yang dirindukan surga. Maka insya Allah kita semua umat Islam yang menunaikan puasa di bulan Ramadan dirindukan surga. Aman. Jadi kalau kita sudah berpuasa di bulan Ramadan, insya Allah aman karena dirindukan surga. Kalau sudah dirindukan, kalau kita masuk nggak mungkin ditolak. Wah harunnya, yang puasa, ayo masuk. Rizal, yang puasa kemarin masuk, karena dirindu surga. Tapi kalau nggak puasa, daftar masuk surga. Siapa kamu? Dalam catatan saya, kamu nggak ada daftar saya, kan begitu. Tapi kalau sudah berpuasa di bulan Ramadan penuh dirindu surga. Jadi wajar. Karena hadis-hadis itu begitu juga. Misalnya ini di hadis yang lain yang ini juga kekuatan sahih yang berkuat. Ayyum ra'atin idza shallat khamsaha wa siyamat sahraha wa hasuna farjaha wa hasuna farjaha wa hasuna ba'laha dakhalat abwabil jannah min ayyi sya'at. Orang yang sudah sholat 5 waktu, puasa lengkap, menjaga kehormatannya atau kemaluannya, menjaga atau taat mentaati pasangannya, mentaati suaminya, mentaati sayang keluarganya, maka dia bisa masuk surga lewat pintu mana saja. Jadi hadis ini kalau kita sambungkan ketemu juga orang yang berpuasa di bulan Ramadan termasuk yang dirindukan surga. Wa fil khabar idza halla hilal Ramadan sahal arsy wal kursi wal malaikah wa ma tunahum yaquluna. Jika kemudian halla hilal Ramadan, muncul hilal Ramadan, sahal arsy wal kursi, arsy singgasana, soha itu apa ya? Teriak. Arsy-nya itu bisa ngomong. Karena bagian makhluk Allah. Sohal arsy wal kursi wal malaik, dan malaikat wa madunahum, dan selain itu semua yaquluna, mereka pada bilang tuba li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam, beruntung umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima indallahi ta'ala lahum minal karamah. Di sisi Allah umat Muhammad dapat keuntungan besar. Apa itu keuntungan? Satunya, pertama, minal karamah, dia dapat kemuliaan, dapat status kemuliaan. Ya tadi, masuk surga, ditinggikan derajatnya, dosanya diampuni, menjadi manusia suci. Wastaghfarat lahumus syamsu wal qamar wal kawakib wat tuyur fil hawa.
wasamak fil ma wa kulli dhi ruhin ala wajhil ardi fil laili wan nahar. Masya Allah. Apa itu? Wastaghfarat lahum, seluruh apa? Matahari, bulan, bintang-bintang, burung-burung di udara, ikan-ikan di air, wa kulli dhi ruhin ala wajhil, dan semua yang memiliki ruh di muka bumi sepanjang malam dan siang, istaghfarat lahum, memintakan ampun pada kita semua, kepada umat Muhammad. Jadi kita itu walaupun di sini ngaji, nyambi gitu, ya ngaji itu nyambi, sambil tidur sambil nggak apa-apa. Kenapa? Seluruh matahari, bumi, apalagi burung-burung, ikan-ikan, semua yang punya ruh itu istighfar, memintakan ampun pada kita semua. Kenapa? Karena kita yuhibbullah, mencintai Allah, menghadiri majelis taklimnya, menghadiri masjid-masjid zikir, menghadiri majelis zikir dan semuanya istighfar. Jadi betapa bahagia. Maka kemudian malaikat, kalau bisa disebut ini malaikat iri, mereka semua bilang tuba li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tuba, beruntunglah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena semua mendoakan, memintakan ampun. Illa syayatin alaihim la'nah, yang tidak memintakan ampun hanya satu makhluk yang disebut dengan setan. Setan yang enggak mendoakan kita itu setan. Fa idza asbahu la yatrukullah ta'ala ahadan minhu illa yaghfirullah. Maka kemudian ketika datang pagi hari, Allah tidak meninggalkan satupun makhluknya, umat Muhammad, illa yaghfirullahu, kecuali dia mengampuni mereka, mengampuni kita. Jadi kita nggak punya dosa ya. Kalau dipikir-pikir, selama kita berbuat baik, mengisi secara optimal aktivitas di bulan Ramadan dengan kebaikan-kebaikan, betullah kiranya kalau kemudian kita tidak punya dosa. Kalau sudah tidak punya dosa, jangan sekali-kali nambah. Maka kemudian wa yaqulullah ta'ala lil malaikah, Allah kemudian berkata kepada malaikat, ij'alu sholatakum wa tasbihakum fi Ramadan li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Ij'alu, jadi Allah memerintahkan kepada para malaikat, hei malaikat, sholawatmu, tasbihmu, kan gitu ya, tahmidmu, berikan, tujukan, kirimkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu istimewanya kita mendapat status sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak fasilitasnya termasuk bulan. Maka kemudian kok kita juga tidak cinta pada baginda Rasul, kebangetan. Fasilitasnya banyak. Para malaikat diperintahkan Allah untuk membacakan tasbihnya, membacakan sholawatnya atau doanya, membacakan tahmidnya, itu untuk kita. Fasilitas itu fasilitas gratis karena adanya bulan Ramadan. Seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, bahkan matahari, bahkan bulan-bulan, bahkan bintang-bintang memintakan ampun kepada Allah. Kan Masya Allah, ini nih, kalau kemudian kita nggak bersyukur, kebangetan. Maka bagi orang yang sudah memahami seperti ini, sholat, kita melakukan sholat bukan karena takut pada siksa Allah, bukan karena berharap akan surganya Allah, tapi apa? Sebagai wujud syukur kepada Allah. Level agama kita naik. Kalau orang yang baru mengenal sholat, barangkali melakukan sholat itu karena takut siksa Allah dan berharap surga pada Allah. Tapi kita kalau sudah tahu betapa fasilitas kemuliaan itu diberikan kepada umat Muhammad, maka sholat kita naikkan.
ketika kita sholat, ya, merasa berdosa, merasa tidak enak meninggalkan sholat, karena sholat adalah media kita bersyukur kepada Allah atas fasilitas itu. Jadi sholat bagi orang-orang yang khawas, agak naik dikit levelnya, adalah instrumen untuk bersyukur atas nikmat Allah, bersyukur atas status sebagai umat Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab.